Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Al-Qurama wal Fudola, para masyayikh, para alim ulama yang selalu kita taati dan kita hormati. Yang saya hormati Rais Suriah PCNU Kabupaten Blitar, Romo Kiai Haji Muhammad Ardani Ahmad. Yang saya hormati Rais Suriah PCNU Kota Blitar, Kiai Haji Mukhtar Lubi MA. Yang saya hormati Wali Kota Blitar, Bapak Haji Saukul Muhibbin SHI. Yang saya hormati Ketua Tanfidiyah PCNU Kota Blitar, Bapak Dr. Habib Tawafi MHI. Yang saya hormati segenap Ketua Lembaga Badan Otonom PCNU Kabupaten dan Kota Blitar, wabil khusus panjenenganipun Ibu Nyai Hajah Mukhtatimah Yasin Yusuf. Yang hormati Kepala Agama Kota Blitar atau yang mewakili. Yang saya hormati Direktur Perguruan Ma'arif NU Blitar, Kiai Haji Batarudin. Yang saya hormati Kepala MTS Ma'arif Nahdlatul Ulama, Ukhtina Al-Jamilah Al-Kabirah Harmoni Asaminah mboten mentolo. Samarepun golek idolaken kangge korban. Zawil Hay'ah. Nah ini tidak ketawa berarti tidak tahu artinya. Telat. Zawil Hay'ah itu makna kerennya adalah genit. Makna kampungannya adalah endel. Saya berani menggojlok karena ini adik kandung saya. Tapi orang sering menyebut itu adalah kakak saya. Ini berita buruk bagi adik saya, tapi berita baik bagi saya. Yang saya hormati Kepala MA Ma'arif NU Kota Blitar, Ibu Ani Mar'atus Sholihah. Yang saya hormati Kepala Madin Spo Nurul Ulum Kota Blitar, Kiai Dinul Qoyim SPDI. Kurang ikhlas saya menyebut SPDI. Yang saya hormati Kepala Madin Ula Nurul Ulum Kiai Sabikun Nama. Yang saya hormati Pengasuh Putra Nurul Ulum Kota Blitar, Kiai Ahmad Fakhrur Rozi. Ini saya menyebut Mbah Mat, biasanya begitu. Beliau ini adalah Kiai SK, Kiai SK. Yang saya hormati Pengarus Putri Nurul Ulum Putri Ciliwung Kota Blitar, Kiai Arif Rahman Hakim. Pengasuh Putri Nurul Ulum di Tambaboyo, Kiai Syarif Hidayatullah. Segenap asatid dan ustadzat Pondok Pesantren Nurul Ulum Kota Blitar, segenap wisudawan kelas 9 dan 12 yang saya banggakan, segenap wali santri rahimakumullah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang penuh keberkahan ini, kami yang selama ini
belum pernah memberikan sambutan secara resmi. Alhamdulillah hari ini di kepengurusan kami secara perdana kami bisa hadir mengucapkan tahniah sambutan selaku Ketua PCNO Kabupaten Blitar dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, kami di sini tidak akan menyampaikan mauidhah hasanah sekitar 20 menit, insya Allah tidak sampai akan selesai. Kami hanya ingin urung rembuk dan bercerita dengan harapan cerita kami nanti akan membawa hikmah dan inspirasi kepada anak-anakku sekalian dan juga kepada para dewan asatid. Kalau tadi Mas Wali Kota menyampaikan sukses story-nya, ini saya juga tertantang untuk memamerkan sukses story saya. Bapak Ibu yang saya hormati, di Nurul Ulum ini bagi kami adalah bukan habitat baru. Kami adalah alumni tahun 1993-94 di Nurul Ulum era lama. Kami tidak mau kalah dengan Pak Wali Kota. Kami tumbuh hidup di keluarga yang kental dengan nuansa dan tradisi NU. Kami bersebelas saudara. Kok heboh muni 11. Saya anak yang ke-9. Dari 11 saudara itu, mulai anak barep sampai ragil, semua proses pendidikannya mulai dari TK Al-Hidayah, MI Ma'arif, MTS Ma'arif, MA Ma'arif, Pondok Pesantren. Luar biasa komitmen dan konsistensi orang tua kami untuk meyakinkan kepada anak-anak bahwa carilah ilmu, abaikan urusan dunia. Kelak ketika ilmu didapat, dunia akan mengikutinya. Persis yang didhawuhkan oleh Bapak Wali Kota. Sebenarnya pesannya bukan itu, Bapak-bapak wali santri. Pesannya adalah, setelah kami investigasi ke orang tua kami, dari 11 anak yang disekolahkan mulai TK sampai perguruan tinggi yang dipercayakan di lembaga-lembaga Nahdlatul Ulama, ternyata sampai hari ini tidak ada satupun yang menyisakan tunggakan biaya. Saya tidak menyindir bapak-bapak. Kalau panjenengan ingin sukses, maksud saya begitu, dengan keterbatasan ekonomi, dengan keterbatasan fasilitas, alhamdulillah, dari ke-11 anak, bahasanya Pak Soeharto, semua menjadi orang. Alhamdulillah. Sampai ibu saya nun sewu, sepanjang saya hidup bersama ibu selama 49 tahun, belum pernah sama sekali melihat ibu saya memakai anting-anting. Sepanjang saya hidup dengan ibu saya, belum pernah ibu saya memakai gelang. Sepanjang hidup saya belum pernah. Ya Allah.
Maaf, kalau kemudian saya emosional. Melihat ibu saya pakai kalung yang berliontin. Bukan karena tidak mampu, Ibu. Bukan karena tidak mampu. Ibu dan Bapak hanya ingin memastikan bahwa anak-anaknya harus tuntas pendidikannya. Anak-anak harus terjamin ilmu agamanya. Anak-anak harus tuntas pengetahuannya. Kula mbayang ini mboten saged nglakoni Masaukul Muhibbin. Luar biasanya orang tua yang terus membimbing kami sampai hari ini. Pada titik kami pada akhirnya hari ini menjadi ketua PCNU, ini bagi kami sebuah anugerah yang luar biasa. Sebenarnya hanya beda tipis saja nasibnya, kalau Pak Wali bergaji, kalau kami tidak, hanya itu saja. Sama-sama G1 sebenarnya gitu. Sehingga bagi kami menjadi ketua NU bukan hal yang surprise, bukan hal yang kemudian harus kami banggakan, karena kami tahu bahwa ini adalah berat berkhidmah. Mbok menawa nek sing pengen ijo langgon monggo. Ini berat sekali Bapak-bapak. Bapak Ibu yang saya hormati, dari awal saya mengikuti, terus terang dari nama-nama yang dipanggil dari siswa-siswa itu, saya selalu memperhatikan ada nama-nama yang menarik untuk kemudian kalau ada tetangga pesan nama itu kadang saya tidak perlu merangkai, membuat tarkib atau apa, itu cukup saya catat di HP. Dan ada satu nama spesial, Saukul Muhibbin. Orang yang rindu dengan orang-orang yang mendambakan cinta kasih, kurang lebih seperti itu. Maka di sini saya punya misi bagaimana di lingkungan saya itu akan lahir Saukul Muhibbin baru. Mohon izin nama panjenengan nanti kalau di daerah kami insya Allah akan 2 atau 3 yang sama. Saukul Muhibbin. Dinul Qayyim, ini juga luar biasa. Saya tertarik bukan dengan din Qayyimnya, itu jejaknya itu. Ini yang insya Allah nanti kalau juga ada request nama saya rekomendasikan. Luar biasa ini. Bahkan kemarin kami baru tahu Bapak-bapak, ada seorang pejabat sekda, Pak Izul Marom, itu bagi saya juga menarik namanya. Saya penasaran, ini pasti orang-orang yang latar belakangnya religius. Ternyata betul Bapak-bapak, Bapak Izul Marom itu adalah putra kiai yang sejak kecil menempuh pendidikan seperti Mas Saukul Muhibbin itu tadi. Pantesan namanya itu nama yang secara tarkib enak didengar. Itu bukan hanya asal comot di internet, biasanya kan begitu. Ini pasti lahir nama itu dari seorang yang alim, yang solih. Harapannya anak-anak juga menjadi yang solih sebagaimana Bapak Saukul Muhibbin yang begitu energik dan progresif. Bapak Ibu yang saya hormati, ini kelakar dari kami. Selanjutnya saya ingin agak lebih serius. Saya selaku Ketua PCNU mengucapkan terima kasih, jazakumullah ahsanal jaza, syukron jazilan kepada para Dewan Asatid, Ustadzat, Dewan Pengurus, Direktorat Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang telah menunaikan tugas sangat biasa, yang semuanya itu sebenarnya adalah tanggung jawab kami. Urusan pendidikan itu salah satu isu strategis yang menjadi program andalan kami. Alhamdulillah kami mengamati Mamnu ini dari tahun ke tahun di usianya yang ke-31 ini semakin progresnya menggembirakan secara kualitas dan prestasi. Luar biasa, boleh tepuk tangan. Kalau kemudian secara kuantitas ada grafik yang agak menurun, ini bukan persoalan atensi masyarakat yang berkurang, tapi karena tumbuhnya kompetitor-kompetitor baru
yang itu nanti akan menumbuhkan fastabiqul khairat tadi. Di samping kami berterima kasih, kami juga mendorong untuk bagaimana mempertahankan prestasi-prestasi yang terus tumbuh sehingga bonaviditas Mamnu perguruan Pondok Pesantren Nurul Ulum ini akan menjadi salah satu pilihan, akan menjadi kata kunci bagi warga Jam'iyah Nahdlatul Ulama ketika ingin meneruskan jenjang pendidikan, maka keywordnya adalah Nurul Ulum. Ini harapan kami. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang ini nanti kami butuh kesadaran kolektif. Kami hari ini dalam rangka untuk menguatkan jejaring dan menyambung gerbong lembaga pendidikan, penguatan lembaga pendidikan dari mulai TK, MI, SD, MTS, MA hingga perguruan tinggi. Hari ini kami belum bisa menyuguhkan menu yang komplit. Ini hanya karena faktor persoalan waktu saja. Tadi Mas Wali Kota menyampaikan ini selaras dengan tekad kami sebagai anak muda yang kami tidak ingin kalah dengan tantangan itu untuk mewujudkan bagaimana nanti urusan pendidikan di Kabupaten Blitar ini cukup diselesaikan di Kabupaten dan Kota Blitar ini saja. Oke. Kami terus terang tidak menutup mata dan kami tidak menutup-nutupi bahwa Universitas Nahdlatul Ulama belum sebaik yang kita harapkan dalam perspektif apapun. Ini kami akui. Ini sebagai bentuk kesadaran kami untuk nanti bertanggung jawab bagaimana lulusan-lulusan Mamnu ini nanti bisa direkomendasikan di perguruan tinggi yang itu adalah aset Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Semangat ini tidak perlu kita klasifikasikan ini aset kota atau kabupaten, tidak perlu Mas G. Semangat ini harus secara kolektif kita bangun agar nanti anak-anak betul-betul terjawab kebutuhan pendidikannya. Mohon dukungan panjenengan, ini kami sedang berproses untuk mewujudkan impian itu agar anak-anakku sekalian nanti mendapatkan efisiensi dan efektivitas dalam menempuh pendidikan sehingga tidak perlu keluar kota tapi akan mempunyai kualitas yang sama. Ini harapan kami. Bapak Ibu yang saya hormati, ada satu hal yang menurut kami patut digarisbawahi dengan tinta yang hitam dan tebal, bahwa la tunalul ma'ali illa bisyakil anfus. Derajat yang tinggi untuk kemudian menjadi wali kota, untuk kemudian menjadi orang besar, persis apa yang disampaikan oleh Mas Saukul Muhibbin, tidak akan didapat kecuali illa bisyakil anfus, dengan jerih payah. Sujune aku membuka kitab Adabul Alim wal Muta'alim, nemu kuwi Pak Wali dilalah dawuh. Jadi aku koyok-koyok kiyaine terus golekne dalile gitu. Alhamdulillah. Bahwa kebutuhan kita untuk menciptakan anak-anak yang berkualitas ini butuh jerih payah para rawuh. Kita tidak hanya bisa menuntut anak agar mereka disiplin. Kita tidak hanya bisa menuntut
anak-anak untuk selalu on time. Tapi kita juga harus menuntut orang tua untuk memberikan teladan kepada anak-anak. Kita juga menuntut kepada para guru menjadi pelopor orang yang tepat waktu. Saya tadi sudah mencontohkan, meskipun kami dikabari bahwa acara agak molor sedikit, tetap saya datang on time. Terlambat 3 detik, 3 menit karena persoalan ada traffic light. Ini saya memulai itu, bahwa kedisiplinan ini adalah pondasi tonggak utama keberhasilan. Maka kami berharap Bapak Ibu, anak-anak yang hari ini sudah terampil untuk menata diri sebagai profil yang disiplin, ini orang tua jangan kemudian mengambil spekulasi untuk membubarkan, merusak itu semua. Maka kami berharap Bapak Ibu, anak-anak yang hari ini tamat di kelas 9, saya tidak menakut-nakuti, tidak memprovokasi, tidak mengintimidasi. Kalau panjenengan ingin maksimal, anak yang sudah tumbuh dengan sekian cabangnya, tinggal kita menunggu buahnya. Bapak Ibu jangan beresiko untuk kemudian di tingkat aliyah, kemudian dipindah ke pondok lain. Nonsens. Ini kami tidak berpromosi, tapi kami ingin memberikan nalar akal sehat. Resiko yang panjenengan hadapi adalah anak-anak butuh beradaptasi yang tidak cukup 3-4 bulan di habitat baru. Sehingga ketika putra putri panjenengan hari ini kelas 3, bahasa saya dulu, tamat, monggo kita teruskan di habitat lama ini, karena sebenarnya anak-anak panjenengan ini sudah tumbuh, tinggal menunggu buahnya. Lagi ojo diketok Pak, ojo dileh, akan resiko nanti daunnya rontok, resiko terburuk pohon itu mati Bapak-bapak Ibu. Monggo, kalau sudah ditanam di sini, tunggu sampai berbuah di sini. Kullukum la tadruna mata tangzilul barokah. Niku aku ngarang dhewe, Pak. Muga-muga bener terkipe. Panjenengan sedaya ben rada mantap rada di bahasa Arab nih. Panjenengan sedaya tidak tahu Bapak Ibu, Allah menempatkan keberkahan itu di mana. Bisa jadi putra putri panjenengan hari ini yang tamat kelas berapa? 9. Bisa jadi keberkahan itu turun di kelas 10. Bisa jadi keberkahan ilmu itu turun di kelas 2. Tapi bocoran yang kami dapat, keberkahan itu turun di kelas 12. Monggo Bapak Ibu, betul, monggo dipertimbangkan lagi untuk panjenengan mengambil resiko. Apa yang telah didapat, apa yang telah ditanam, benih-benih kebaikan dari bapak-bapak guru ini, jangan-jangan nanti tidak tumbuh normal hanya karena persoalan stres dipindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah ini kan logis Pak, logis. Monggo para wali santri untuk diunggah nih, duduk nih lagi. Jangan sampai kemudian panjenengan menyekolahkan anak hanya karena ego dan kepentingan orang tua yang mengabaikan proses anak itu bertumbuh. Ini bahaya sekali. Seringkali ambisi orang tua, anak menjadi alat yang digunakan sebagai wasilah untuk memenuhi ambisi orang tua. Monggo Bapak Ibu wali santri untuk berpikir ulang. Kami pastikan di pondok pesantren Nurul Ulum ini telah hadir, dipastikan di diniahnya
oleh para kiai-kiai dari sekian pondok pesantren yang masyhur, ada dari Mantenan, ada dari Ploso, ada dari Ngunut, ada dari Lirboyo, dan pondok-pondok lain yang sudah dijamin kesahihan sanadnya, yang sudah dijamin kesalehan guru-gurunya. Kita tinggal menikmati di Nurul Ulum ini. Monggo. Belum lagi dengan guru-guru formal dengan kompetensi dan kualifikasi yang bisa diandalkan, terbukti dengan segudang prestasi, terbukti dengan alumnus yang lolos seleksi perguruan tinggi. Ini adalah indikator betapa Nurul Ulum ini tidak diragukan kualitasnya. Cara kula nom pengen sekolah neh, Pak. Saestu. Cara kula cek nom pengen sekolah neh. Dadi muridé Pak Dinul Qoyim. Ngono dikon ngadeg, kon mijeti ngono paling. Terus terang Bapak Ibu, ini penting saya sampaikan bahwa kadang itu gajah tak tampak di pelupuk mata. Piye terus saya? Semut tampak di seberang sungai ngarang dewe. Artinya panjenengan bisa jadi tidak tahu bahwa Nurul Ulum ini besar karena panjenengan sejak kecil itu sudah bertradisi NU, sudah akrab dengan orang-orang NU, dianggap ini sekolahan teman saya, begitu saja. Padahal di mata luar, di dunia luar, di kompetitor kita, UNU ini adalah pelopor yang mengilhami, yang menginspirasi hari ini banyak tumbuhnya pendidikan-pendidikan yang mengadopsi sistem MANU seperti ini. Sehingga ini lebih tua, lebih bertuah. Semakin tua semakin bertuah. Podo-podo kerise iki wis rada bertuah daripada yang lain. Maka percayakan kepada Bapak Ibu sekalian, muassis-muassis yang betul-betul sanadnya tersambung untuk mempercayakan itu kepada perguruan Pondok Pesantren Nurul Ulum ini. Bapak Ibu yang saya hormati, satu pesan yang mungkin kami ingin objektivitas. Kami tidak ingin hanya mendorong kepada wali santri, kepada pengurus, tapi juga tidak kalah penting kepada para guru-guru. Bahwa fa'illam yantafi al-alim bi'ilmihi fa ghairuhu ab'adu minal intifa' bihi. Sujune ora ilang tak epalne. Fa illam yantafi fa idza lam yantafi al alim bi ilmihi fa ghairuhu ab'adu minal intifa' bihi. Maaf, ini pil pahit yang harus panjenengan telan agar pil pahit itu menyembuhkan penyakit jiwa panjenengan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, panjenengan sebagai guru yang mulia, maaf ini wilayah guru dan pengurus, panjenengan sedang tidak memperankan seni peran. Panjenengan sebagai guru itu adalah anugerah terindah, nikmat dari Allah yang harus panjenengan syukuri. Dengan cara memelihara nikmat itu, caranya adalah ketika panjenengan mengajar dengan dress code yang menampakkan kesalehan panjenengan, ini tidak cukup panjenengan hanya berperan seolah-olah seperti orang solih, seperti orang yang solihah, tapi ketika panjenengan di rumah belanja sayuran juga harus tampak sebagai orang yang solihah. Ini kalau memang panjenengan ingin ilmu yang panjenengan transfer
itu akan diambil manfaatnya oleh anak didik panjenengan. Lek orang ngono mboten saged, Pak. Ketika panjenengan menjadi guru, menganggap itu sebuah peran, sandiwara. Tapi ketika berjumpa di perempatan, berjumpa di pasar, sampai murid itu pangkling, ya Allah memang bu guru. Karena dandanan yang tidak layak sebagaimana seorang guru. Nun sewu, ini pil pahit yang harus panjenengan telan. Ingat bahwa ini adalah legasi monumental, warisan monumental dari para masyayikh. Panjenengan harus merawat dan menumbuhkan kesadaran diri untuk memantaskan, saya orang yang ditugasi oleh para masyayikh, maka saya harus menjaga kesalehan saya dalam waktu 24 jam. Bisa dipahami ibu-ibu, bapak-bapak? Ini penting untuk panjenengan semua. Kalau memang panjenengan mendambakan anak auto berjilbab, anak auto sopan, anak auto sholat 5 waktu, sepanjang panjenengan sebagai guru sholat subuh tidak bangkong. Nun sewu. Oke. Siap. Wis teko kesimpulan. Terakhir niki wau. Sebenarnya kesimpulannya sederhana. Untuk indikator keberhasilan murid santri itu dilihat dari Pak Yai dan pengasuh gurunya, subuhane bangkong apa ora. Jenengan uji, simpan nomor saya, panjenengan istiqomah tidak bangkong 1 tahun, pasti akan ada keajaiban di pondok pesantren Nurul Ulum ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.